kami dari kelompok 2, saya Siti Fathia Zahra dan bersama dua rekan saya, yakni Bella Natasha dan juga Griselda Hervita. Di sini kami akan membahas mengenai studi kasus yang berlandaskan materi pertemuan ke-9 yaitu pembangunan dan perekonomian daerah. Di sini kita akan mengkaji hubungan antara pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dengan studi kasus daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian khususnya pada sektor pariwisata dan juga UMKM ya. Kemudian menggunakan teori pembangunan ekonomi juga mengambil keputusan manajerial. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana strategi berbasis data dan analisis strategis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembangunan dan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa kita mau ambil daerah istimewa Yogyakarta? Karena Yogyakarta ini salah satu daerah yang berhasil mengintegrasikan kekuatan budaya, pendidikan, dan juga pariwisata sebagai pilar pembangunan ekonominya. Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi lokal selama 20 tahun terakhir oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, meningkatnya jumlahnya wisatawan menunjukkan keberhasilan serta penumbuhan ekosistem UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023, sini ada hasil sejak 2019, jumlah wisatawan domestik dan asing meningkat sekitar 15% per tahun. Kemudian jumlah kunjungannya juga akan mencapai lebih dari 6 juta pada tahun 2023. Dan sektor pariwisata menyumbang 21,4% terhadap PNBP Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan UMKM menyumbang lebih dari 23% terhadap struktur ekonomi daerah. Terus juga terdapat lebih dari 300.000 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dengan sektor dominan meliputi kuliner, kerajinan tangan, dan fashion berbasis budaya lokal. Nah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Bella Natasha. Selanjutnya, ada strategi pembangunan yang akan kita bahas. Di mana yang pertama itu ada cara pengembangan area wisata tematik berbasis budaya. Bisa seperti di daerah Malioboro, Kota Gede, atau di Pantai Parangtritis. Yang kedua, kita bisa menggunakan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, digitalisasi pemasaran, serta pembiayaan. Yang ketiga, kita bisa juga menggunakan strategi informasi terpadu untuk kita bisa memonitoring aktivitas UMKM dan lokasi wisata yang akan mempermudah kita ke depannya. Dan kaitan teori. Ada 6 teori yang akan kita bahas di studi kasus ini. Yang pertama, teori pembangunan ekonomi daerah, di mana pendekatan partisipatif dan pelibatan masyarakat lokal sangat berpengaruh. Yang kedua, teori basis ekonomi. Di sini pariwisata sebagai sumber utama pendapatan mereka di daerah dan penggerak sektor lainnya. Yang ketiga, teori klaster ekonomi, di mana pembentukan sentra UMKM dan kawasan wisata tematik meningkatkan daya saing. Yang keempat, teori pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan kebijakan ini berbasis data, analisis SWOT, dan evaluasi berkala. Yang kelima, teori pertumbuhan neoklasik,
di mana investasi infrastruktur, pelatihan SDM, dan digitalisasi pasar sangat berpengaruh. Yang keenam, teori ketimpangan wilayah. Pembangunan desa wisata dan pelatihan di daerah tertinggal untuk pemerataan. Selanjutnya, dampak positif pembangunan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 3. Yang pertama, peningkatan pendapatan asli daerah atau disingkat sebagai PAD dari retribusi wisata dan pajak usaha. Itu sangat berpengaruh bagi mereka. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja baru di sektor informal seperti pengrajin, pemandu wisata, bahkan pedagang lokal. Itu sangat berpengaruh bagi mereka. Yang ketiga, peningkatan daya saing DIY sebagai destinasi wisata budaya nasional, bahkan sampai ke jenjang internasional. Tantangan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Poin pertama adalah ketimpangan pertumbuhan antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Ketimpangan wilayah yang dimaksud ini, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur lebih pesat di wilayah perkotaan dibanding pinggiran. Wilayah pinggiran masih kekurangan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah, dan kesempatan ekonomi, di mana wilayah perkotaan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih besar dibanding wilayah pinggiran. Lalu poin kedua, ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata rentan terhadap krisis eksternal, seperti pandemi atau resesi global. Maka dari itu, ketergantungan ini menyebabkan ketimpangan pendapatan dan masalah sosial ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat lokal, di mana manfaat ekonomi pariwisata tidak merata. Pengambilan keputusan manajerial dalam pembangunan daerah. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan daerah. Tahap awal, kita mengenali permasalahan dan kebutuhan pembangunan yang harus diatasi. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami kondisi dan faktor yang mempengaruhi masalah. Yang ketiga, pengembangan solusi alternatif dengan penguatan UMKM, pengembangan sektor ekonomi baru. Yang keempat, analisis biaya manfaat SWOT, studi kelayakan, yaitu mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan analisis biaya dan manfaat, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta kelayakan teknis dan finansial. Yang kelima adalah pengambilan keputusan melalui motion bank. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, serta melibatkan pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, implementasi pemantauan dan evaluasi berkala. Hal ini berguna untuk memastikan keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulan dari materi ini, pertumbuhan ekonomi lokal dan pembangunan daerah harus berlandaskan potensi lokal, data akurat, dan partisipasi masyarakat. Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan integrasi pariwisata dan UMKM mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Manajemen berbasis bukti dan kerjasama lintas sektor sangat penting dalam pembangunan daerah. Namun, tantangan seperti ketimpangan wilayah dan keterbatasan anggaran perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang adaptif. Demikian presentasi dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.